Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas 3 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen supporter Timnas Vietnam rayakan gol Timnas Indonesia dan momen tangkap adegan Hernando Ari duduk santai di dekat gawang ketika pertandingan masih berlangsung. Pelatih Timnas Filipina optimistis singkirkan Timnas Indonesia dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar pertama datang dari 3 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, ada 6 negara Asia Tenggara yang ambil bagian di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Timnas Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina. Berdasarkan data hingga matchday keempat atau ketika menyisakan 2 laga lagi, ada 3 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menyegel tempat di Piala Asia 2027. Meski butuh usaha ekstra, peluang mereka untuk memesan tempat di babak selanjutnya sangat besar. Berikut 3 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand. Thailand saat ini menempati peringkat 3 grup C dengan koleksi 4 angka. Skuad Gajah Perang hanya terpaut 3 poin dari China di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos ke babak selanjutnya. Thailand akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, asalkan menang saat tandang ke markas China di matchday kelima pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Setelah menang lawan China, Thailand diprediksi menang saat menjamu Singapura. Di saat Thailand menjamu Singapura, China harus bertandang ke markas tim kuat Korea Selatan. Malaysia. Malaysia saat ini menduduki peringkat 3 klasemen grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 angka. Skuad asuhan Kim Pan-gon ini hanya tertinggal 3 angka dari Kirgistan dan Oman yang berturut-turut menempati peringkat 1 dan 2. Skuad Harimau Malaya diprediksi akan menyegel posisi 2 besar jika sanggup menahan Kirgistan di kandang lawan pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Setelah itu, Malaysia kemungkinan besar menang atas Taiwan pada tanggal 11 Juni tahun 2024, sambil berharap Kirgistan tumbang di kandang Oman pada saat yang bersamaan. Timnas Indonesia. Di posisi pertama ada Timnas Indonesia. Skuad Garuda merupakan wakil Asia Tenggara dengan performa paling luar biasa saat ini. Hingga matchday keempat, Timnas Indonesia menempati posisi 2 grup F dengan 7 angka. Timnas Indonesia unggul 4 angka dari Timnas Vietnam di tempat ketiga, serta unggul 6 poin dari Filipina di dasar klasemen. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027, Timnas Indonesia hanya perlu memenangkan 1 dari 2 laga sisa. Sesuai jadwal,
Timnas Indonesia akan menjamu Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Kabar lain datang dari supporter Vietnam dan momen Hernando Ari yang tengah duduk di samping gawang di saat pertandingan masih berlangsung. Ada kejadian menarik yang terjadi saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 kemarin. Momen menarik itu ketika supporter Vietnam ikut merayakan gol Timnas Indonesia sambil memperlihatkan momen kiper Garuda, Hernando Ari, yang terlihat santai di dekat gawangnya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja mempermalukan Vietnam 3 gol tanpa balas di matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Vietnam tampil buruk hingga akhirnya tumbang. 3 gol Timnas Indonesia lantas diciptakan oleh Jay Izes menit ke-9, Ragnar Oratmangun menit ke-23, dan Ramadan Sananta menit ke-90+8. Bagi Timnas Indonesia, kemenangan itu tak hanya sekadar penting untuk menjaga posisi mereka di peringkat kedua pada klasemen sementara grup F. Tetapi kemenangan itu juga menjadi pemutus rekor buruk Garuda yang sudah 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam. Sehingga tak heran jika para pemain hingga supporter Timnas Indonesia sangat senang dengan kemenangan telak atas tim berjuluk Golden Star Warriors. Menariknya, pendukung Vietnam pun juga ada yang ikut merayakan gol Timnas Indonesia. Seperti yang terlihat dalam video akun pendukung Vietnam, @CuyenBenLetituk, yang viral di media sosial TikTok. Dalam video berdurasi 1 menit 3 detik itu, terlihat pendukung Vietnam merekam momen terciptanya gol ketiga Timnas Indonesia yang dicetak Ramadan Sananta di penghujung laga. Dan momen saat Hernando Ari asyik duduk di dekat area gawangnya. Netizen Timnas Indonesia pun menyebut Hernando sedang asyik ngopi di lapangan karena saking nyantainya. Kiper Persebaya Surabaya itu tampak nyantai karena memang laga telah mau usai. Akan tetapi, tak disangka di akhir laga itu Timnas Indonesia masih bisa mencetak gol. Pendukung Vietnam yang sudah frustrasi melihat timnya kalah pun pada akhirnya ikut merayakan gol Sananta. Jadi, tak hanya perekam video saja, sejumlah pendukung Vietnam pun tertangkap kamera ada yang ikut merayakan gol Sananta. Perayaan itu mungkin sebagai sindiran kepada para pemain dan pelatih lantaran Vietnam benar-benar dipermalukan skuad Garuda di kandang sendiri. Usai laga, pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier pun dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Mereka mengambil tindakan itu karena pelatih asal Prancis itu gagal memenuhi ekspektasi para petinggi VFF. Kabar terakhir datang dari pelatih Timnas Filipina, Tom Sainvian, optimis mampu singkirkan Timnas Indonesia dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, kans Filipina mewujudkan hal tersebut terbilang besar karena The Azkals masih bisa mengumpulkan 6 poin tambahan lagi. Sebagai informasi, sejatinya saat ini Filipina tengah terjerembab di dasar klasemen sementara grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina pun baru saja kehilangan kesempatan mendapatkan 3 poin penting saat menyambut Irak di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 kemarin. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Filipina justru tumbang dengan skor telak 0-5. Hasil itu membuat Filipina kini menempati posisi keempat di grup F dengan 1 poin saja. Menariknya,
Meski menjadi juru kunci di grup F, Sain Vian masih yakin Filipina bisa lolos dengan finish sebagai runner-up. Hal itu memang bisa saja terjadi andai Filipina mampu melibas 2 laga sisa dengan kemenangan. Kedua laga itu adalah ketika Filipina bertandang ke markas Vietnam dan juga timnas Indonesia. Bagi Sain Vian, Filipina mampu memenangkan 2 laga tersebut dan mengumpulkan 7 poin. Jika skenario itu terjadi, timnas Indonesia dan Filipina akan memiliki 7 poin juga. Namun, Sain Vian menegaskan di kualifikasi Piala Asia 2024 menerapkan sistem head-to-head, sehingga jika poinnya sama dengan Garuda, maka Filipina akan diunggulkan. Sebab pada pertemuan pertama antara Filipina dengan timnas Indonesia di Manila, The Azkals sanggup menahan Garuda 1-1. Jika menang saat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Juni tahun 2024 mendatang, maka Filipina jelas unggul head-to-head. Jadi, itulah yang diincar oleh Sain Vian. Kami bisa mendapatkan 7 poin, dan jika kami mendapatkan 7 poin, itu berarti kami harus mengalahkan Indonesia di kandang mereka. Dan sepengetahuan saya, head-to-head dihitung sebelum selisih gol, ucap Sain Vian, dikutip dari media Filipina, One Sports, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Jadi, jika kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini, itu artinya kami lebih unggul secara head-to-head dari Indonesia. Selama kita masih punya harapan, selama kita masih hidup, kita belum mati, lanjut Sain Vian. Tentunya, skenario di atas akan terwujud jika timnas Indonesia atau Vietnam tak menang kala melawan Irak di laga lainnya. Andai saja timnas Indonesia menang melawan Irak di matchday kelima, maka harapan Filipina untuk lolos pun sirna. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.